Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bisa berjumpa di dunia maya lewat kajian online Ramadan Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari keburukan-keburukan yang akan menimpa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam ke-17 di bulan Ramadan 1441 Hijriah pada tahun ini. 17 Ramadan, lazimnya kaum muslimin merayakan atau lazimnya kaum muslimin mengadakan atau memperingati nuzulul Quran. Turunnya Al-Qur'anul Karim, ya, sebagaimana dulu Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini juga tema yang akan diketengahkan kepada kita semuanya seputar Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mukjizat abadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyendiri di Gua Hira yang jaraknya cukup jauh dari kota Mekah. Satu gua yang berada di satu gunung tertinggi di kota Mekah. Dari atas gunung tersebut bisa melihat kondisi masyarakat Mekah dengan sangat leluasa, dengan pandangan yang lepas, melihat rumah-rumah penduduk dan lain sebagainya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Mekah tidaklah lazim, tidak normal, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan hati nurani yang paling bersih, hati nurani yang dalam. Oleh karena itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan namanya tahannus, kata Aisyah radhiyallahu an, tahannus bermakna ta'abbud, beribadah, tafakur, memikirkan alam jagat raya, penciptaan langit dan bumi, makhluk-makhluk Allah yang lain, sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada satu malam di bulan Ramadan, datanglah Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, ketika mengawali kitab Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ahul haqq, datanglah kebenaran itu, Jibril alaihissalam, fa akhadhani
Faghattani wa qala iqra. Jibril kemudian datang kepada Nabi, dipeluknya Rasulullah, kemudian dibilang, iqra, bacalah. Nabi pada saat itu mengatakan, ma ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Kemudian fa akhadhani faghattani summa iqra hatta balagha minni al-juhd. Ketika itu Jibril kembali lagi mengambilku, kata Rasulullah, memeluk aku dengan erat sampai aku merasa kelelahan. Kemudian Jibril mengatakan, iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma ana biqari'in, summa arsalani, kemudian aku dilepaskan. 3 kali berulang-ulang. Sampai pada akhirnya Jibril alaihi salam, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jibril katakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, kemudian bilang kepada Khadijah, zammiluni zammiluni fazammaluhu. Diselimutilah, dan sehingga hilanglah rasa takut dan lain sebagainya, kemudian dia curhat. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sedikit tafakur jamaah sekalian. Ayat yang pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu satu kata, iqra, bacalah. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu itu dikenal sebagai nabi yang ummi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat yang lain, kama arsalna fil ummiyina rasulan, sebagaimana kami mengutus pada kaum yang ummi seorang rasul. Tidak baca, la yaktub wa la yaqra. Tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat pertama, iqra, disuruh membaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyampaikan, di dalam Al-Quran ada 77.000 kata. Ada 77.000 kata. Ada perintah, ada larangan, ada akhlak, ada kisah, dan lain sebagainya. Tapi kemudian juga kita berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertamanya adalah iqra, bacalah, bukan yang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul dikenal sebagai orang yang jujur, al-amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Ma jarabna bika illa sidqan, kata orang-orang Quraisy ketika Rasul SAW mengatakan kepada mereka tentang akan datangnya satu pasukan dari balik lembah. Kami tidak pernah mendapati engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah orang yang jujur. Kenapa Quran tidak memulai dengan sifat-sifat itu? Tapi Al-Quran sekali lagi memulai dengan kata iqra, bacalah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengisyaratkan bahwasanya agama ini menjadi skala prioritas utama dari Islam adalah ilmu pengetahuan. Kemajuan yang akan diraih oleh umat manusia itu mesti berdasarkan basis ilmu. Mesti dengan ilmu pengetahuan. Dan salah satu dari cara untuk menggapai ilmu itu adalah membaca. Ya. Jadi rahasia Islam, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat pertama, ayat pertama dengan iqra, Islam mendorong masa depan, kemajuan yang mesti kita raih, itulah harus diraih dengan ilmu.
Karena itu ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi tidak bisa baca tulis, tetapi ayat pertamanya adalah suruhan untuk membaca. Filosofinya sangat dalam. Yang kedua, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan seperti apa yang mesti dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin. Allah menjelaskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacaan yang berlandaskan kepada bismi rabbika, nama Tuhanmu. Jadi, jangan membaca yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jangan mencari ilmu yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Jangan kita ilmu tinggi tapi membuat kemanusiaan terancam, peradaban terancam punah, menyebabkan kehancuran, menyebabkan perpecahan. Tetapi Islam mendorong ilmu pengetahuan lewat membaca yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin, bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Dengan nama semata-mata Tuhanmu yang membuat Allah ridha, yang membuat Allah mencintai, yang membuat Allah memberikan berkahnya. Itulah landasan utama dari ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Islam kepada kita, dan itulah pembuka Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, fungsi Al-Qur'an ini sangat dahsyat sekali. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun, pelajaran min rabbikum, dari Tuhan kalian, wasyifa, dan obat, lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam hati, wahudan, demikian juga petunjuk, warahmah, dan juga rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan ayat ini. Pada suatu hari, ikhwatal iman, datanglah kafilah ribuan unta dari Irak ke Madinah, membawa pajak orang-orang Irak yang waktu itu ada di antara mereka belum memeluk Islam pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar ibn al-Khattab pada saat itu menyambut datangnya kafilah ini, rombongan ini, kemudian faja'ala Umar ya'iddul ibil. Unta-unta yang datang itu dihitung oleh Umar, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ternyata untanya banyak yang diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin yang ada di Madinah. Pada saat itu, pelayan Umar mengatakan kepada sahabat Umar, Ya Amirul Mu'minin, nahmadullaha alaihi. Wahai Amirul Mu'minin, patutlah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Tapi apa kata Umar radhiyallahu an? Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, kadzabta, kata Umar, prasangkamu itu tidak pas, ya. Tidak pas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, lanjutan dari surat Yunus ayat ke-58-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, qul bi fadlillah, katakanlah karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu, wa rahmatihi, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, fabidzalika falyafrahu, maka karena itu berbahagialah, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Pelayannya Amirul Mukminin, dia menyangka ayat itu berkenaan dengan unta-unta yang datang tadi. Untanya banyak, harta kekayaan yang dibawanya itu banyak, sehingga dia mengatakan inilah karunia Allah yang dimaksud dari ayat di surat Yunus ayat 58 itu. Fadlullah. Umar mengatakan bukan itu. Ayat itu bukan ke sana larinya. Yang dimaksud kul bi fadlillah, katakanlah karena karunia Allah, itu bukan
Kata Umar, itu bukan unta yang banyak, emas, intan, perhiasan, ya, kekayaan yang sifatnya duniawi. Tapi yang dimaksud bifadlillah, qul bifadlillah itu apa? Bil Quran was sunnah wa bihadzal din. Yaitu berbahagialah ketika kalian tetap hidup dengan memegang erat Al-Quran, memegang erat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang erat ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu falyafrahu, berbahagialah. Huwa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Kata Umar bin Al-Khattab, yang kalian kumpulkan ya ini unta dan lain sebagainya. Artinya orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Quran, dia senantiasa hidup di bawah naungan Quran, itu lebih baik baginya daripada banyaknya dunia yang dia pegang. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Kitabul Quran, kitab Al-Quran tidak seperti buku-buku yang lain. Kita mesti melakukan interaksi dengan Al-Quran secara lebih cermat. Di antaranya apa yang bisa kita lakukan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Qiraatuhu, membacanya dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian rahmati Allah mengatakan wat tartil, yang dimaksud dengan tartil kata Ibnu Katsir ayyubayyin jami'al huruf wa yufi haqqaha minal isba'. Dibaca huruf dengan baik ya, sesuai dengan kaidah-kaidah makharijul huruf. Itu namanya at-tartil. Orang yang membaca Quran, jamaah sekalian dirahmati Allah, dan dia mahir dalam bacaannya, kata Rasul SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safarah al-kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Quran dan dia lancar membacanya bersama para malaikat yang mulia dan lagi baik. Masya Allah. Selamat kepada para jamaah, pada para hadirin sekalian, ya, yang bacaan Qurannya bagus, lancar. Subhanallah. Rasul mengatakan bersama, ditemenin, dibersamai oleh malaikat. Tapi yang masih terbata-bata, kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang baca Quran dengan terbata-bata, dia mendapatkan kesulitan karena sulit mengucapkan huruf-hurufnya, dia dapat 2 pahala. Hadis sahih Bukhari Muslim. Baca Quran jamaah sekalian akan menjadi syafaat kelak nanti di hari kiamat. Hadis Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan menjadi penolong bagi pembacanya kelak nanti di hari kiamat. Masya Allah. Kemudian juga, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat, ya, para salafus saleh, mereka berlomba-lomba membaca Quran. Mereka banyak-banyak membaca Quran, wabil khusus di bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam tadarus sama Jibril. Kalau di bulan Ramadan, Jibril setiap malam datang mendengarkan kualitas bacaan untuk memverifikasi, menjaga kualitas, melakukan validasi bacaan. Rasul saja masih tadarus, tentunya kita haruslah mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada di antara salafus saleh yang setiap hari tamat Quran. Imam Syafi'i 2 kali tamat sehari, selama Ramadan 60 kali tamat. Utsman bin Affan setiap hari juga dia tamat, bahkan ada yang 3 kali tamat dalam sehari. Di antaranya Sulaim bin Ibtar, ya. Kemudian ada yang 3 kali semalam, Abu Bakar bin Abi Dawud 4 kali dalam semalam, Abu Amr Al-Kindi 8 kali dalam sehari semalam, Ibnu Khatib dan lain sebagainya. Masya Allah, ulama dulu. Tapi mudah-mudahan kita sehari 1 juz di bulan Ramadan ini, ikhwatal iman, itu sudah maksimal, ya, insyaallah taala, dan para jamaah tentunya ada yang lebih baik lagi. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah yang lain, Quran ini tidak hanya dibaca. Oh ya, tadi ada sedikit pertanyaan
apa yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah dalam salat, sujud sahwi. Sujud tilawah ya. Sujud tilawah ketika lewat ayat sajdah dalam salat. Kalau dalam berjamaah nanti sang imam kalau mau baca ayat sajdah sampaikan kepada makmum, nanti saya akan baca ayat sajdah supaya makmum tidak mengatakan subhanallah dianggap imamnya salah gitu ya. Dikasih tahu terlebih dahulu supaya tidak terjadi kehebohan. Kita lanjut sedikit lagi. Apa yang mesti dilakukan berikutnya terhadap Quran karena dia pedoman hidup itu tadabbur. Tadabbur. Apa tadabbur itu jamaah sekalian? Tadabbur itu dari kalimat ad-dubur ya, akhirus syai'. Setelah membaca kemudian kita sedikit merenung ini ayat apakah sudah saya amalkan? Ini ayat apakah apa yang bisa saya pahami? Ayat ini sudah seberapa sering saya implementasikan dalam kehidupan. Itu tadabbur. Dan tadabbur Quran suruhan Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha dalam surat Muhammad. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah pada hati-hati mereka terletak kunci gemboknya? Ya. Kenapa? Ini kitab mukjizat, pedoman hidup, bukan hanya dibaca, tetapi yang lebih penting adalah pahami, tadaburi untuk menjadi pintu langkah yang lain pengamalan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ditadaburi Al-Qur'an ini Masya Allah dahsyat sekali. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal. Ayat pertama Iqra. Kenapa mesti dengan Iqra? Oh, berarti Islam mendorong kita untuk maju dan kunci kemajuan itu dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu. Pintu ilmu itu dengan membaca. Subhanallah. Ya, tadabbur. Tadabbur yang lain misalkan jamaah sekalian di surat Maryam ya, di surat Maryam Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Siti Maryam wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Ayat 25 kalau tidak salah. Allah bilang kepada Maryam yang waktu itu Maryam baru saja melahirkan, jamaah, baru lahiran. Allah suruh Maryam untuk apa? Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati. Wahai Maryam, goyangkan tunggul pohon kurma itu. Tusaqit alaiki, niscaya dia akan menjatuhkan kepadamu rutaban janiyya, rutab, buah-buah kurma setengah matang ya, yang masih mangkal, yang rasanya manis. Kalau kita tadabburi ayat ini dahsyat sekali. Ayat ini ada pesan pentingnya apa? Pesan tentang tawakal. Makna tawakal dari ayat ini apa? Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan penting dari tawakal ini adalah begini. Maryam pada waktu itu baru melahirkan. Wanita yang baru lahiran itu kondisinya bukan dalam kondisi fit, bukan kondisi puncak, tapi kondisi yang paling lemah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Maryam untuk apa? Menggoyangkan tunggul pohon kurma. Jangankan wanita yang baru lahir. Kayak kita segar bugar, badan sehat, tenaga kuat juga belum tentu bisa menggoyangkan pohon kurma. Bukan pohonnya, tunggulnya bizid'in nakhlah. Tunggul pohon kurma. Nah, tadabbur kita nih. Kemudian ada pertanyaan, apakah Allah nggak mampu kalau hanya sekedar menjatuhkan buah korma kepada Maryam? Masya Allah, jamaah sekalian, ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Ya, jangankan menjatuhkan buah korma. Pohon korma Allah ciptakan, Allah tumbuhkan. Bukan hanya pohon korma, langit, bumi, gunung segede itu Allah tancap-tancapkan di atas permukaan bumi sebagai pasak. Langit ditinggikan, bumi dihamparkan. Gunung-gunung ditancapkan. Apalagi cuma menjatuhkan buah korma. Terus pertanyaannya, kenapa Maryam masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kondisinya lemah, baru melahirkan seorang perempuan, Allah Maha mampu. Nah, disinilah kalau kita tadabbur, Allah Subhanahu wa taala ingin ngajarin. Yang namanya tawakal itu bukan hanya duduk diam tanpa usaha. Tawakal itu berusaha. Tawakal itu ikhtiar. Meskipun usaha yang dilakukan hanya sekian
sepersekian persen, sekian persen dari usaha atau dari syarat keberhasilan. Paling cuman digoyangkan, cuman nempel tangan doang, tangannya yang bergoyang, bukan pohonnya yang bergoyang. Tidak apa-apa, ya. Karena yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu, kebaikan-kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tawakal dari kisah itu. Maka kita, ya, jamaah sekalian rahmati Allah, ketika kita ada urusan, bentuk dari tawakal, lakukan saja. Berusaha saja. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan ikhtiar yang sedang kita lakukan. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutip satu hadis dari Nabi, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Umar, kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian itu benar-benar tawakal kepada Allah, kalian pasti akan dapat rizki dari Allah. Ya, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung yang pagi hari dengan perut kosong mereka terbang kemana mereka nggak tahu. Kemudian ketika mereka pulang sore hari, perutnya itu sudah kembung, sudah penuh dengan makanan. Ikhtiar aja. Kalau seburung itu disanggar, ya nggak akan mungkin rizkinya datang kepada dia. Burung aja yang nggak punya akal, yang nggak punya GPS, jamaah sekalian, yang nggak punya Google Map, ya, dia usaha aja. Dan ternyata setelah dia usaha, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Apalagi kita manusia. Ya, apalagi kita manusia. Jamaah sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini kalau ditadaburi sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, jamaah sekalian, tadabbur. Dan langkah berikutnya sebagai hal yang perlu kita lakukan kepada Quran itu mengajarkan, mendakwahkan, serta menjaganya. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan kembali mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita masih belajar, ya kebaikan kita baru 50. Tapi setelah kita belajar, kemudian kita ngajarkan, maka kebaikan kita insya Allah akan menjadi sempurna. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Dan yang paling akhir, jamaah sekalian, setelah semuanya itu apa? Amalkan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Abu Talha. Abu Talha ketika dengar ada ayat turun kepada Nabi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dapat kebaikan yang banyak sampai kamu menginfakkan harta terbaik yang kamu miliki. Langsung dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku mendengar ayat turun kepada Anda, tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak sebelum menginfakkan harta terbaik yang dimiliki. Kata Nabi, iya. Kata Abu Talha, dia bilang, inna ahabba mali bayruha. Wahai Rasul, harta yang paling aku cintai di dunia ini adalah kebun Bayruha, kebun kurma yang ada di pinggir Masjid Nabawi. Kurmanya lebat di situ, ada mata airnya. Rasul sering masuk ke situ, airnya dingin, sejuk, enak sekali. Kata Abu Talha, itu yang paling aku sukai dalam kehidupan ini. Saya infakkan, saya ingin mengamalkan ayat yang tadi dalam surat Al-Imran. Masya Allah, langsung jamaah sekalian. Demikian juga ada seorang sahabat Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu an, ketika dia mendengar ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman, maka Allah akan melipat gandakan. Datang Abu Dahdah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya pinjamkan kepada Allah kebun kurma saya, di situ ada 600 batang pohon. Keluarganya tinggal di situ, rumah tinggalnya juga di situ. Diterima oleh Nabi SAW. Abu Dahdah pergi ke kebun kurmanya dan dia bilang kepada istrinya, ya Ummad Dahdah, ukhruji min hadzal bustan laqad aqradtuhu rabbi. Wahai Ummu Dahdah, bawa anak-anak keluar, tinggalkan tempat ini karena kebun ini sudah saya pinjamkan, sudah saya infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat kecuali langsung diamalin oleh para sahabat. Disinilah akan kelihatan berkahnya Quran, petunjuk
Quran. Kalau Quran itu adalah petunjuk, hadirin sekalian, diamalkan. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, ini barangkali yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan kita ada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan Quran, dan kita malam ini malam 17 Ramadan yang diperingati sebagai malam nuzul Quran. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Quran yang kita baca, dan Quran menjadi imam kita yang membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan yang akan membawa dan mendorong kita ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma shfa'na bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma farrij humumana bil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian sahabat-sahabat sekalian, para jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, semoga seluruh pengurus masjid sehat walafiat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada seluruh jamaah, dan kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan di sisa waktu yang tersedia. Wallahu a'lam bishawab.